Kalau aku boleh milih sih, aku lebih pengen married ya dibanding single atau punya Iya, keluarga. Tapi makanya belum. kata bertahan itu agak agak unik itu. Kayaknya bukan bertahan, kita bukan Bukan bertahan di sini. bertahan ya, Iya. mengisi ya. Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan hamba-hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Di edisi nomor 32 ini, kita akan membicarakan satu topik yang menarik, yang unik, yang berjudul Singleness di dalam Kerajaan Allah. Nah, kita ada dua narasumber pada hari ini yang akan membantu diskusi kita. Yang pertama adalah Jessica Halim, dan yang kedua adalah Lisman Komaladi, yang biasa dipanggil Celi. Kita akan minta mereka memperkenalkan diri ya, langsung pelayanan apa yang sedang dilakukan sekarang, dan apalagi yang bisa kita tahu, para pendengar dan penonton Ngopas bisa tahu mengenai para narasumber ini. Mungkin mulai dengan Jessica dulu, kemudian beralih ke Celi. Silakan, Jess. Ya, namaku Jessica. Aku asal dari Jakarta, datang ke Australia, Sydney, Australia itu 18 tahun yang lalu untuk kuliah. Terus aku berkat karunia Tuhan, aku jadi Kristen di universitas. Terus aku bertumbuh banyak. Sekarang aku kerja di organisasi Kristen namanya City Bible Forum, yaitu organisasi pelayanan Kristen yang visinya adalah menyebarkan kabar baik Yesus Kristus di tempat kerja. Jadi kita melayani, memperlengkapi, melatih para pekerja Kristen untuk membagikan Injil Yesus kepada teman-teman kerja yang bukan Kristen. Nah, kita juga mengadakan event-event terbuka untuk menjangkau orang yang bukan Kristen supaya mereka bisa memikirkan lebih jauh pertanyaan-pertanyaan besar di hidup seperti iman, faith, spirituality, dan lain sebagainya. Baik, thank you banget, Jess. Jadi kurang lebih marketplace ministry untuk memperlengkapi orang-orang yang kerja di Sydney. Thank you. Yep. Exactly. Oke, kita akan sekarang beralih ke Celi. Celi, silakan memperkenalkan diri. Apa yang bisa kita ketahui mengenai Celi? Iya, nama resmi Lisman Komaladi, sering dipanggil Celi sama teman-teman saya. Saya dulu kuliah awal di Jogja. Ya, terus kemudian kerja di Jakarta dan sempat juga ke Australia 1 tahun untuk ambil master, dan sebelum 20 tahun terakhir sekarang tinggal di Singapura. Dulu sempat kerja di semiconductor industry, tapi dari 2008 saya bekerja di FES, Fellowship of Evangelical Students, pelayanan yang menjangkau dan membina mahasiswa dan di kampus-kampus di Singapura. Jadi sekjen dari 2011 sampai 2020, kemudian tahun kemarin saya mulai pelayanan di IFES East Asia. Jadi sama seperti FES, tetapi dalam lingkup Asia Timur. Ya, jadi pelayanan saya itu untuk menjangkau, membina, memenangkan mahasiswa-mahasiswa yang di kampus-kampus maupun di politeknik. Wow, luar biasa ya. Jadi kelihatannya kita semua berhubungan. Ada satu hal yang menghubungkan kita semua, yaitu pelayanan mahasiswa nih kelihatannya. Nah, hari ini kita akan bicara satu topik mengenai singleness dan juga bagaimana singleness berfungsi di dalam kerajaan Allah ya. Nah, pertama-tama dari para narasumber, kira-kira kenapa topik ini menurut Anda menarik, atau hal apa yang membuat Anda interested, ingin mengetahui mengenai hal ini? Silakan dulu. Pertama-tama dari Cika dulu, dan kemudian nanti kita beralih ke Celi. Silakan, Cika.
Ya buat aku, karena aku sendiri masih single ya, udah mid 30-an, jadi aku sering mendengar dari teman-teman yang lebih muda atau seumuran dengan aku juga, kalau aduh singleness itu kok susah ya, mau cari pacar kok susah ya. Jadi aku sendiri juga bergumul, kadang-kadang ada up and down-nya gitu. Cuman aku pengen supaya kita balik ke Alkitab lagi gitu, apa yang Alkitab bilang soal singleness, dan bukan apa yang budaya bilang gitu. Jadi aku pengen ya bikin percakapan terbuka supaya kita bisa sama-sama saling jujur dan mengeksplor kayak pengalaman-pengalaman pribadi, dan juga membantu orang-orang yang bergumul dengan singleness juga. Oke, thank you. Wah, luar biasa. Jadi ini bukan hanya sekedar interest, tetapi juga pengalaman pribadi nih kelihatannya. Yes. Oke. Kita beralih ke Celi. Kenapa nih Celi? Menurut kamu ini adalah topik yang menarik dan kepengen dieksplor lebih lanjut lagi. Silakan. Iya, mirip-mirip ya. Maksudnya memang saya juga melihat beberapa pengalaman dan perjalanan hidup dari teman-teman dan juga saya sendiri yang masih single. Tetapi saya juga melihat tambahan satu hal saja, terutama mereka yang masih tetap single sekitar 40 gitu ya, atau 50. Itu seringkali kalau gereja itu tidak memikirkan mereka, itu seringkali mereka tuh jadi terhilang atau kadang-kadang malah mereka jadi terseret oleh arus dunia ini. Jadi suatu hal yang sangat menyedihkan gitu ya. Jadi dan boleh dikatakan bukan berarti jumlah mereka itu sedikit ya. Kadang-kadang mungkin karena kondisi dan tantangan dunia ini jumlah mereka lumayan banyak di dalam gereja. Nah, saya memikirkan bagaimana gereja juga harus memikirkan pelayanan bagi mereka yang masih single, masih melajang seperti itu. Oke. Wah, luar biasa nih. Kita nanti udah mulai masuk nanti di bagian aplikasi terakhirnya mengenai bagaimana gereja bisa melayani orang-orang ini dan juga membuat orang-orang ini tahu bahwa mereka memiliki fungsi yang sangat strategis sebetulnya di dalam kerajaan Allah dan juga di dalam pekerjaan misi. Begitu nanti kita akan belajar mengenai hal tersebut. Nah, dari secara pribadi terlebih dahulu, kira-kira apa saja hal yang membantu Anda ketika Anda bergumul di dalam masalah singleness ini? Tadi kalian berdua share kalau kalian berdua single, begitu loh. Nah, kira-kira hal-hal apa yang membantu untuk Anda bisa tetap fokus, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, walaupun single? Oke, silakan dulu, Cika dulu, dan nanti kita kembali lagi ke Celi. Silakan. Mungkin sebelum kita menjawab apa yang hal-hal membantu, mungkin aku bisa share sedikit kali ya pengalaman pribadiku ini sebagai singleness. Ada up and down-nya, kayak aku bilang kadang oke, kadang bergumul. Sekarang aku ini umur 35, single, tinggal sendirian di apartemen di Sydney. Kalau melihat masa lalu, buatku saat-saat paling susah itu umur akhir 20-an dan mendekati pertengahan 30-an. Jadi pas aku umur akhir 20-an, banyak banget temen aku yang tunangan atau married. Jadi kalau lihat di Facebook teman tunangan atau datang ke wedding itu rasanya kayak aduh gimana gitu, kayak aku bahagia buat mereka tapi agak sedikit menyakitkan hati dan bikin iri hati juga, kayak mereka mendapatkan happily ever after mereka sedangkan aku enggak gitu. Dan itu bikin aku grieving atau berduka cita, kehilangan mimpi untuk menikah sebelum umur 30 gitu. Terus yang kedua, pas aku mendekati umur pertengahan 30-an, karena teman-teman aku sekarang udah mulai punya anak, nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi 3 atau 4 anak. Aku pribadi pengen punya 4 anak, tapi jadi tiap kali teman-teman bilang mereka hamil, aku mau berbagi sukacita, tapi kadang-kadang berita itu bikin aku kayak sakit hati juga gitu, kayak keinginanku untuk punya anak belum terpenuhi, dan ada aspek of grieving atau bersedih hati juga. Ditambah lagi kalau buat wanita gitu ya, the clock is ticking. Ada sense of, maksudnya kalau kita perempuan punya biological clock, jam biologis. Jadi semakin kita menua, susah untuk perempuan untuk punya anak gitu. Jadi ada sense of, ada pressure-nya gitu. Tapi di sisi lain ada juga keuntungan dan sukacita dari singleness. Aku punya kebebasan, bisa fleksibel dalam mengambil keputusan sendiri tanpa harus memikirkan dampaknya ke suami atau anak. Contohnya aku bisa
memutuskan mau keluar dari pekerjaanku dan menjadi hamba Tuhan di City Bible Forum yang gajinya jauh lebih kecil. Jadi kalau aku punya suami, punya anak, punya rumah, belum tentu aku bisa berbuat demikian gitu. Terus aku bisa tidur lebih banyak, bisa bangun siang, nggak usah bangun jam 3 pagi untuk ganti popok anak. Habis selesai kerja bisa santai-santai nonton Netflix, nggak usah buru-buru kasih makan anak, tidurin anak. Terus aku melihat teman-teman yang udah menikah dan punya anak, marriage is hard. Maksudnya aku belajar pernikahan itu susah banget, nggak cuma mikir kayak happily ever after, dan aku belajar singleness dan pernikahan itu dua-duanya punya sukacita dan duka cita masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang satu lebih baik dari yang lainnya. Nah, apa yang membantu aku ketika aku bergumul dengan singleness, biasanya pertama-tama yang aku lakukan ialah menangis dan lari ke Tuhan, kayak aku tumpahkan semua isi hati dan pikiranku ke Tuhan, kayak curhat gitu ke Tuhan. Terus baca Alkitab, memegang erat janji-janjinya Tuhan. Contohnya di 1 Korintus 7 tentang singleness itu hadiah yang baik dari Tuhan, atau Yesaya 5:6 tentang janji Tuhan untuk orang-orang kebiri yang nggak bisa punya anak. Tuhan janji untuk memberikan tanda peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Aku terus mengingatkan diri sendiri kalau identitas, nilai, dan harga diriku cuma bisa ditemukan dalam Yesus Kristus saja, bukan dari status pernikahan. Jadi aku anak Tuhan yang sangat dikasihinya, aku memilih untuk menaruh harapanku ke Tuhan, bukan ke pasangan atau pernikahan. Yang kedua, salah satu teman kerja yang single, umur 50 juga, pas aku cerita bahwa aku bergumul dengan singleness ini, dia menyarankan aku untuk cari 5 teman dekat yang bisa jadi support sistem aku, dan aku bisa support mereka juga. Jadi aku pilih 5 teman dekat, ketemu dengan mereka kayak sebulan 1 orang, dan aku memberikan izin ke mereka untuk sesekali bertanya, gimana singleness kamu? Jadi aku tahu ada teman dekat yang caring dan bisa doain aku. Dan yang terakhir, puji Tuhan di gereja aku punya beberapa teman yang sudah berkeluarga. Mereka mau untuk membuka rumah mereka, mengundang aku makan malam, mengenal anak-anak mereka. Jadi aku merasa disertakan jadi bagian keluarga mereka. Terus kalau soal aku belum punya anak, puji Tuhan kalau di Sydney aku punya 2 keponakan yang aku sering main, mengenal mereka karena aku menganggap mereka sebagai anak sendiri gitu. Diangkat anak ya. Lalu di gereja dan di tempat kerja aku ada memuridkan beberapa teman perempuan yang lebih muda dari aku. Aku melihat mereka sebagai spiritual children atau anak spiritualku gitu. Jadi aku nggak sendirian dan bisa menyalurkan naluri keibuanku dengan mempunyai anak-anak spiritual. Atau ada orang-orang lain yang aku dengar mereka ngajar sekolah minggu, jadi punya kayak anak-anak spiritual juga gitu loh, sekolah minggu atau lewat scripture classes kayak kelas Kristen di SMA atau SMP gitu. Itu dari aku. Baik. Oke, thank you. Wah, jadi dari pengalaman pribadi, pada akhirnya kamu menemukan bagaimana mencari kekuatan atau mencari sebuah jangkar gitu ya, ketika mengarungi kehidupan yang boleh dikatakan berstatus single, dan bagaimana pada akhirnya menemukan sebuah kepuasan juga gitu ya di dalam hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Oke. Luar biasa sekali. Kita sekarang beralih ke Celi nih. Celi, silakan kalau misalnya ada pengalaman pribadi ataupun juga kira-kira hal-hal apa yang membantu kamu untuk bergumul di dalam masalah singleness ini. Silakan, Celi. Iya, saya pikir Jessica sudah memaparkan hal yang lumayan lengkap gitu ya. Karena pengalaman yang dialami mungkin ya mirip-mirip gitu ya. Ini ya saya mungkin beberapa tambahan saja gitu ya, apa yang sudah disebut mungkin tidak sebutkan ulang gitu ya. Yang pertama misalnya tentang kita harus menjangkarkan diri pada firman Tuhan, mengatakan apa kata firman Tuhan dan janji Tuhan, dan juga cara pandang atau bagaimana Tuhan memandang seorang single, terus kemudian peran komunitas yang dimana kita tidak sendirian, bahwa kita
bagi dalam konteks saya mungkin saya ada pelayanan dengan para mahasiswa gitu ya, baik staf-staf saya maupun mahasiswa itu menjadi satu komunitas saya juga, terutama di pemuda di gereja juga saya diminta untuk jadi pembina bagi mereka. Dan juga yang ketiga yang mungkin saya bisa tambahkan itu salah satu yang menolong meneguhkan saya adalah melihat buah gitu kali ya, mungkin hasil atau apa yang Tuhan percayakan kepada saya selama waktu saya single gitu. Karena seringkali ya mungkin sedikit beda, sebagai cowok kadang-kadang kita mikir, apakah hidup saya berguna? Ya, nggak setiap orang sebenarnya juga berpikir gitu. Apakah hidup saya ada gunanya gitu ya? Maksudnya pada akhirnya kan apakah kita single, kalau kata Paulus, apakah kita single, apakah kita menikah, apakah kita hidup dalam, kalau bahasa Inggrisnya, undivided attention for the Lord gitu ya. Hidup yang terus berfokus, mendevosi kepada Tuhan. Dan apakah memang Tuhan apa yang Tuhan percayakan kepada kita tuh menghasilkan buah yang seharusnya gitu ya. Nah, buah pelayanan dan itu menjadi sesuatu yang meneguhkan gitu, bahwa memang ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang single. Saya bukan akan mengatakan lebih penting ya, karena saya pikir semua ada peranan pentingnya dalam kerajaan Allah. Tapi ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang single yang berbeda dalam segi intensitas dan mungkin ya seperti tadi Jessica katakan, lebih ada kebebasan, lebih ada jumlah waktu yang panjang yang bisa lebih dilakukan daripada mereka yang menikah. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ini perjalanan single saya sebagai suatu perjalanan gitu ya, itu bukan suatu titik ya. Tapi ya ada up and down, ada suatu proses gitu ya. Tapi dalam sepanjang perjalanan itu saya melihat penyertaan Tuhan itu, walaupun pergumulan itu ada, tetapi Tuhan memberikan peneguhan demi peneguhan. Dan saya pikir penyertaan Tuhan itu sangat penting ya, karena menyaksikan bahwa Tuhan itu bukan hanya menyertai mereka yang menikah saja gitu ya, tetapi orang yang single pun juga ada penyertaan Tuhan. Itu sangat penting. Ya. Ya. Dan terutama juga maksudnya bagaimana pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan sebagai seorang yang single begitu ya. Dan bagaimana mungkin the spiritual reality pada akhirnya itu memiliki sebuah keunikan karena kita adalah maksudnya kalian adalah seorang yang single boleh dikatakan. Ya. Kita bicara mengenai pressures. Tentunya sebagai orang Indonesia banyak pressures nih sebetulnya untuk kalian stay single ya. Dan juga terutama ini dipengaruhi dengan budaya, dengan society, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi kenapa di tengah-tengah begitu banyak pressure gitu, Anda ini tetap bertahan untuk menjadi seorang yang single, boleh dikatakan. Mungkin ini sesuatu yang pada akhirnya bisa dimengerti oleh para hamba-hamba Tuhan. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang menonton channel ini adalah mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah married gitu loh. Banyak dari mereka nggak mengerti bagaimana caranya orang yang single untuk tetap terus bertahan begitu. Dan tadi kalian sudah bicara mengenai dasar firman Tuhan dan bagaimana kalian mencangkarkan diri kepada firman Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih menghadapi pressure yang dari luar, eksternal. Silakan mungkin Cika dulu, terus kemudian ke Celi lagi. Silakan Cik. Well, kalau aku boleh milih sih, aku lebih pengen married ya dibanding single atau punya keluarga. Makanya tapi kata bertahan itu agak unik itu. Kayaknya bukan bertahan, kita bukan bertahan. Bukan bertahan gitu. Ya. mengisi ya. Silakan. Tapi ya aku belum ketemu orang yang tepat aja. Oke. Tapi lagian itu semua kan kehendak Tuhan dan ada di kontrolnya Tuhan, bukan kehendak. Bisa aja Tuhan menghendaki aku menikah telat atau enggak menikah sama sekali. Ya aku cuma bisa menunggu dan percaya dan bahwa kehendak Tuhan aku single sekarang itu rencana Tuhan yang paling baik untukku. Termasuk percaya ke Tuhan dalam hal memilih untuk tetap single daripada menikah dengan orang yang bukan Kristen. Karena aku mau menaati perintah Tuhan hanya untuk menikah dengan orang yang sesama Kristen, dan aku nggak mau kompromi dalam hal ini gitu. Aku pernah mendengar kesaksian beberapa teman yang menikah dengan pasangan yang bukan Kristen, mereka bilang susah banget, kayak walaupun mereka mencintai pasangannya, tapi mereka tidak mempunyai tujuan hidup yang sama, visi yang sama. Jadi seperti hidup mereka berjalan ke dua arah yang berbeda. Nggak bisa melayani Tuhan bareng, nggak bisa ke gereja bareng, nggak bisa mendidik anak dalam ajaran Kristus bareng.
Akhirnya mereka, beberapa dari mereka yang Kristen malah pelan-pelan nggak ke gereja, pelan-pelan menjauhi Tuhan, atau beberapa meninggalkan iman kekristenan mereka gitu. Jadi buat aku lebih baik single daripada berada di dalam pernikahan yang seperti itu. Dan yang terakhir, tadi udah dibilangin juga di 1 Korintus 7 dibilangin kalau singleness itu suatu karunia dari Tuhan, atau bahasa Inggrisnya is a gift from God. Jadi singleness itu bukan kutukan atau hal jelek yang harus kita hindari dengan menikah, tapi aku bisa memilih untuk menerima karunia ini dengan sukacita sebagai hadiah dari Tuhan yang baik. Lagi pula tadi Coach Eli udah bilang dengan kebebasan dan fleksibilitas sebagai single, aku bisa memakai waktu dan energiku untuk melayani Tuhan. Jadi, ya, itu. Wah, luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah banyak tekanan, tetap untuk bisa melihat siapa dirinya dan juga bagaimana dirinya berharga di mata Tuhan dan juga kehendak Tuhan bagi kamu pada saat ini adalah untuk menjadi single, begitu loh. Dan bagaimana sebagai seorang yang single bisa berguna efektif di dalam kerajaan Allah. Wah, luar biasa. Thank you, Cik. Sekarang ke Celi nih. Celi, gimana nih Celi? Boleh sharing sedikit kira-kira tekanannya seperti apa nih? Biasanya tekanan ke cowok lebih besar daripada tekanan ke cewek, atau terbalik, saya nggak tahu nih tekanan yang mana yang lebih besar. Iya, tekanan ke cewek lebih besar. Tekanan ke cewek lebih besar ya? Iya, cewek lebih kecil. Silakan, Celi. Iya, tekanan selalu ada ya. Seperti tadi kata Jessica tadi, bahwa mengatakan bahwa ya yang saya lihat ya, saya hampir jarang bertemu dengan seorang yang single. Memang dari awal, dari kecil saya bercita-cita untuk single gitu, kayaknya nggak ada. Hampir nggak ada ya. Maksudnya karena mungkin memang kita sebagai manusia, memang kita Tuhan ciptakan kita untuk tidak sendiri saja ketika ada kejadian dan sebagainya gitu ya. Tidak ada yang punya cita-cita dari masa kecil untuk jadi single. Cuma memang bukan berarti juga saya berharap kita seorang single, bukan kita jadi single karena kekecewaan atau karena kepahitan. Jadi tidak lagi mau berelasi dengan yang lain, itu juga bukan suatu hal yang tepat sebagai satu alasan gitu ya. Jadi memang pergumulan saya melihat seorang single yang di dalam Tuhan itu juga akan melalui proses pergumulan, pemilihan, ada situasi dan kondisi yang dimana dia harus memilih gitu ya. Jadi ya itu apakah kita mau taat atau tidak. Mungkin ya dalam beberapa perjalanan hidup saya juga ada opsi-opsi harus berpasangan dengan orang yang mungkin bukan hanya tidak Kristen ya, karena memang tidak Kristen pasti sudah out of question, tetapi juga seseorang yang mungkin tidak seimbang gitu ya. Misalnya karena pasangan yang tidak seimbang belum tentu beda iman gitu ya, tetapi juga pasangan yang tidak seimbang dalam segi cara pandang hidup, bagaimana melihat kehidupan, melihat pelayanan, bagaimana melihat panggilan hidup ke depan. Ketidakseimbangan itu juga menjadi banyak masalah dari berbagai pasangan orang Kristen pun gitu ya. Nah, itu juga suatu ketaatan yang kita harus pilih gitu ya. Dan juga saya pikir kalau saya mau tambahkan, singleness selain sebagai satu anugerah, tetapi juga dalam pada saat yang sama anugerah itu adalah suatu panggilan gitu ya, panggilan dari Tuhan, yang saya selalu percaya bahwa kita tidak dipanggil untuk melakukan segala sesuatu gitu, tapi kita harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan panggil kita lakukan. Jadi kalau memang bagian kita dalam periode hidup kita ini adalah untuk tetap stay single, untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah, ya kita harus setia lakukan dalam kondisi apapun yang kita sedang punyai. Toh misalnya sebagai contoh gitu ya, saya selalu memberikan contoh-contoh ini. Saya John Wesley gitu ya, pendiri gereja Metodis itu baru menikah umur 49 ya. Mungkin contoh yang lebih tua lagi itu C.S. Lewis. C.S. Lewis menulis banyak buku itu ya, menulis banyak buku dalam kondisi single gitu. Dia baru menikah umur 56 ya. Dan bukan berarti dia ya, maksudnya saya tidak termasuk orang yang tidak terlalu percaya wah ada yang namanya karunia singleness forever in life. Mungkin ya sampai akhir hidup kita single, tetapi saya pikir itu lebih kita mengetahuinya on the hindsight, atau ketika kita menengok ke belakang, ternyata Tuhan berikan kita kasih karunia yang cukup dan panggilan yang cukup sampai akhir hidup kita. Tetapi belum tentu seorang yang single akan selama-lamanya single. Jadi kita mungkin tidak pernah tahu ya rencana dan pimpinan Tuhan. Gitu. Baik, thank you. Ya, jadi mungkin yang salah satu yang memberikan peneguhan dan menolong saya menghadapi inilah beberapa tantangan dan tekanan gitu ya.
cuma mungkin terakhir satu lagi. Salah satu yang boleh silakan. Satu lagi yang mungkin yang menjadi kekuatan bagi saya adalah ini pengharapan ya. Kekuatan pengharapan bahwa suatu saat nanti ya Tuhan Yesus katakan sendiri di surga nanti tidak ada lagi kawin mengawinkan gitu ya. So-called kita semuanya single atau kita semuanya singleness in our heart to the Lord gitu ya. Itu suatu pengharapan ya. Ya kalau Tim Keller mengatakan pernikahan itu pun cuma penultimate ya, second last gitu ya. Bahwa sebenarnya yang kita nantikan adalah suatu pernikahan agung anak domba di dalam kerajaan Allah nanti. Di mana semua daripada kita akan bersama-sama so-called menikah ya, atau dengan apa, kita we are the bride gitu ya, kita adalah pengantin wanita yang akan menantikan kedatangan mempelai ya. Itu mungkin satu pengharapan yang menyucikan gitu ya. Ya, luar biasa ya. Ini kelihatannya masalah singleness ini bukannya hanya sekedar pilihan hidup, tetapi juga kelihatannya harus ada sebuah pengertian teologis yang benar. Kenapa kamu single? Jadi bukan hanya sekedar bahwa mungkin Tuhan belum kasih saya jodoh atau mungkin saya memilih untuk jadi single dan lain sebagainya. Tetapi maksudnya pengertian teologis itu penting sekali pada akhirnya untuk kita memilih either kita tetap single atau kita married. Dan apakah kita single atau married, kita tahu bahwa pada akhirnya kita menuju sebuah kekekalan di mana kita akan menantikan gitu loh pernikahan agung kita dengan Kristus seperti yang tadi dikatakan oleh Celi. Wah, itu luar biasa karena ada begitu banyak orang yang nggak berpikir terlalu jauh sampai ke sana, betul nggak? Nah, tentunya ada begitu banyak other pressures ya yang kalian juga terima sebagai seorang single. Mungkin ada family pressures. Mungkin apakah itu ada pressures dari society, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin dari gereja dan lain sebagainya. Mungkin juga ada pressure dari dalam, begitu loh. Ada spiritual battle dari dalam. Nah, memungkinkan nggak kalian untuk share beberapa hal? Kira-kira apa yang terberat mungkin dari kalian? Dan kira-kira ada hal-hal apa yang mungkin membantu kalian di dalam menghadapi tekanan tersebut? Mungkin dari Cika dulu, kemudian ke Celi. Silakan. Kalau dari pribadi sih, ya itu kayak karena keinginan kepengen menikah dan punya anak, terus melihat orang-orang sekitar udah married, udah punya anak, rasanya kayak, aduh, kayak kita suka ngebandingin diri sendiri dengan orang lain gitu, yang kalau selalu compare with others gitu. Jadi aku belajar untuk nggak membandingkan aku dengan orang lain. Jadi tiap orang punya kasih karunia tersendiri dari Tuhan, dan kalau rencana Tuhan itu sekarang aku single, ya aku harus percaya kalau itu yang baik buat aku. Terus juga ya aku juga hal-hal yang membantu, mungkin aku kadang-kadang counseling dengan konselor, suka cerita, kasih tahu, terus juga dia selalu mengingatkan aku untuk percaya ke Tuhan, tunggu, dan untuk menggunakan singleness aku ini untuk kerajaan Allah gitu. Terus, iya, itu aja sih yang dan itu memerlukan seorang konselor yang tepat juga ya, nggak sembarangan konselor boleh dikatakan yang bisa membantu kamu dalam hal itu, betul nggak? Iya, betul. Ya, thank you. Kembali lagi ke Celi. Celi, kira-kira pressures apa nih yang mungkin ada dan bagaimana kamu mengatasinya begitu loh? Silakan Celi. Iya, saya berkaca dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman beberapa single yang saya tahu gitu ya. Setidaknya ada 3 hal, selain dari tekanan dari luar, ada tekanan dari dalam gitu ya. Atau mungkin pergumulan, tantangan dari dalam. 3 hal yang paling besar pergumulan dari dalam itu soal, pertama ya tadi saya sebutkan bitterness, gitu, kepahitan gitu ya. Kadang-kadang kepahitan itu tanpa disadari bisa menggerogoti iman kita. Jadi kepahitan bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan nggak fair, Tuhan kok itu jahat, dan lama-kelamaan akan meninggalkan gereja dan iman karena itu ya. Ya kepahitan itu suatu hal yang kita harus sadari. Yang kedua adalah godaan. Maksudnya kita semua manusia biasa ya. Temptation, physical temptations, bisa itu seksual, bisa itu ya hal-hal yang menyebabkan kadang-kadang kita sendiri gitu ya. Jadi itu suatu hal yang kita harus sadari. Ini nggak mudah juga, makanya mungkin memang dalam 1 Korintus 7 itu Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka yang mungkin memang harus single untuk bisa menanggung godaan seperti ini ya, pencobaan. Yang ketiga yang juga sama beratnya adalah kesepian ya, karena loneliness itu suatu karena memang
seringkali kan kalau kita pulang ke rumah, kalau mereka yang berkeluarga, ada istri, ada suami, ada anak, terus kemudian kalau kita pulang ke rumah sendiri gitu ya, dan sebagainya, merasa seperti kita sangat sendiri. Dan kesendirian itu mengubah banyak hal dalam hidup kita ya. Seringkali makanya sering dikatakan orang single itu aneh, awkward, dan sulit gitu ya, nggak bisa bergaul ya karena kesepian dan kesendiriannya. Nah, 3 hal ini memang bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sederhana untuk bisa ditangani. Tetapi saya pikir pertama-tama yang harus kita tahu bagi seorang single adalah kita harus aware, kita harus sadar, menyadari bahwa ini tantangan yang harus kita hadapi, dan kita harus mencari tahu bagaimana kita mengatasinya di dalam anugerah Tuhan ketiga tantangan ini ya. Misalnya tadi contoh secara singkat ya, bitterness itu bagaimana kita harus mengatasinya dengan pola pikir bahwa Allah itu tetap baik, bahwa pengertian teologis tentang singleness, tentang pengharapan akan masa datang, untuk menghadapi godaan seksual gitu ya, itu kita harus menghadapi bahwa ada hal-hal tempat-tempat di mana kondisinya yang kita harus hindari kalau memang kita tidak mampu menghadapinya, atau bagaimana kita harus juga bergaul dengan orang-orang komunitas supaya kita tidak merasa, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam mengatasi kesepian dan sebagainya. Jadi intinya menyadari tantangan ini dan kemudian menyadari bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan karena ini sebagai yang terakhir, yang ketiga, ini suatu constant struggle forever gitu ya. Ya boleh dikatakan sampai orang menikah pun juga tidak lepas dari 3 tantangan ini ya, kesepian, tantangan godaan seksual, dan juga kepahitan gitu ya. Tapi mungkin orang-orang single mungkin memiliki tantangan khusus dalam ketiga hal ini. Betul sekali. Maksudnya nggak semuanya orang yang sudah married berarti mereka nggak kesepian juga begitu ya. Betul. Jadinya this is something that ongoing gitu bagi semua orang. Nah, karena kebanyakan fokus Jessica daripada mau ngomong sesuatu. Silakan Jessica. Ya, boleh aku tambahin nggak? Oke, silakan. Buat wanita itu ternyata aku juga baru tahu dari mentor aku yang juga single di umur pertengahan 40, ada yang udah umur 50. Mereka bilang kalau buat wanita tuh emang ada kayak up and down-nya gitu loh. Jadi kayak yang tadi aku bilang umur 20-an kepengen married, terus umur pertengahan 30-an tuh kayak mulai menyadari kayak waktu gua udah tinggal dikit nih, kayak maksudnya soalnya biasa kan kesuburan wanita tuh terbatas gitu. Orang biasa wanita kalau punya anak katanya di atas umur 35 tahun tuh udah resikonya udah tinggi gitu. Terus jadi kalau wanita yang umur 40-an mereka sudah mulai menerima kalau ada kemungkinan mereka nggak bakal bisa punya anak gitu. Terus ada juga katanya umur mid 40 atau 50-an gitu, kayak kalau udah mulai menopause itu ada tantangan yang berbeda lagi gitu. Jadi kayak ada ini suatu yang berguna dan membantu aku untuk tahu kalau pergumulan aku tuh nggak cuma aku sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang normal buat wanita yang ngalami gitu. Ada up and down-nya, terus ada banyak grief, kayak duka cita gitu, kayak kehilangan mimpi-mimpi untuk bisa punya married sama punya anak, atau grief nggak bisa punya anak sendiri. Dan kalau ya itu something yang kita harus pikirin juga kalau misalnya mau melayani single yang perempuan gitu. Baik, oke, thank you buat sharing pengalaman pribadi kalian semuanya juga ya. Pertanyaan terakhir, karena ini adalah kebanyakan penonton kita yang dengerin Ngopas ini adalah kebanyakan para pastor, para pendeta. Bagaimana caranya kita bisa mendorong para pastor, para pendeta di dalam setiap gereja untuk bisa melayani orang yang single seperti kalian, atau untuk bisa terus mendorong orang-orang yang single untuk mereka terus berjalan di dalam perjalanan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dan terutama mengerti fungsi mereka di dalam kerajaan Allah, begitu loh. Nah, kira-kira hal-hal apa menurut kalian yang kalian bisa bantu para pendeta yang mendengarkan ini? Silakan mungkin dari Cika dulu, dan kemudian kita ke Celi lagi. Silakan Cika. Iya.
Kalau menurutku daripada kecenderungan untuk langsung mencari pacar atau jadi maco blak. Yang mana biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Ayo sini ada yang mau dikenalin gitu. Tapi kadang-kadang itu nggak membantu gitu. Yang pertama, menurutku hamba Tuhan bisa acknowledge atau mengakui bahwa singleness itu susah gitu. Jadi listening, empathize, and grieve together. Jadi dengarkan keluhan mereka, berempati, berduka cita bareng, kasih support, doakan mereka, sambil ingatkan mereka bahwa identitas, nilai, dan harga diri mereka bukan ditemukan di status single atau married, tapi hanya dalam Kristus saja. Yang kedua, hamba Tuhan bisa membantu dengan mengajarkan apa yang Alkitab bilang soal singleness, bukan apa yang budaya bilang. Contohnya, Alkitab bilang untuk mencari pasangan yang hanya sesama Kristen. Tapi kalau budaya bilang, asal orangnya baik dan menghormati imanku, yang udah nggak apa-apa. Gitu. Atau budaya bilang, singleness itu jelek, kita nggak lengkap kalau belum ketemu dengan pasangan. Padahal Alkitab itu bilang singleness itu karunia yang baik dari Tuhan, dan kita sudah menjadi manusia yang lengkap dalam Kristus. Ajarkan 1 Korintus 7, Yesaya 56, Matius 19, dan perikop lain soal singleness. Kalau di Sydney ada satu organisasi Kristen namanya Single Minded Conference yang bertujuan untuk mengajarkan apa yang Alkitab bilang soal singleness. Kalian bisa mendengarkan khotbah-khotbah, seminar, artikel dari Single Minded Conference ini gratis di websitenya www.singleminded.community. Bisa belajar dari situ atau forward khotbah dan artikelnya ke jemaat Anda, walaupun semuanya dalam bahasa Inggris ya. Terus yang terakhir, menurutku hamba Tuhan bisa membantu dengan mendorong jemaat yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga untuk membuka rumah mereka dan mengundang seorang yang single sebagai bagian dari keluarga mereka. Jadi istilahnya kayak mengadopsi orang yang masih single dalam keluarga Kristus mereka gitu. Jadi nggak bikin pemisahan antara jemaat yang sudah menikah dengan jemaat yang masih single. Dengan begitu jemaat yang single pun bisa melihat bahwa pernikahan dan keluarga yang alkitabiah tuh kayak gimana. Dan jemaat yang sudah menikah bisa melayani Tuhan dan melayani orang yang single di luar keluarga mereka sendiri. Jadi Oke, thank you. Wah, jadinya jangan ada pemisahan dan juga untuk mengerti bahwa orang-orang yang single juga tetap diterima menjadi bagian daripada gereja dan juga mendorong mereka untuk berjalan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Thank you banget, Cika. Ke Celi sekarang. Celi, kira-kira ada hal-hal apa yang praktis yang bisa disarankan kepada para hamba Tuhan? Silakan. Iya, hal-hal ide-ide yang tadi disebutkan oleh Jessica itu ya hampir sama seperti yang saya mau sampaikan. Itu saya mungkin kategorikan dengan sedikit berbeda. 3 hal gitu ya. Mungkin dari segi prinsipnya dan kemudian aplikasinya. Karena mengingat saya pikir di Indonesia itu tantangan bagi seorang single itu mungkin jauh lebih besar kali ya dibandingin dengan kita yang di Singapura atau di Sydney gitu ya, yang dimana budaya itu melihat seorang single itu masih ya oke, sudah lebih ada penerimaan, tapi bahkan di Jakarta pun kalau kita tahu, apalagi di daerah-daerah ya, saya pernah beberapa kali ke daerah Indonesia itu besar sekali tantangannya, karena yang namanya prejudis itu cultural bias budaya yang mereka melihat dari seorang single itu besar sekali, dan biasanya bias budaya itu masuk ke dalam gereja gitu ya. Ya itu sebenarnya yang pertama yang mungkin saya harus kalau bisa Pak hamba Tuhan bisa pikirkan sebelum mereka memikirkan program-program yang bisa dijalankan, mereka harus bisa dengan secara kolektif ya, bukan hanya hamba Tuhan gitu tadi, dengan majelis, dengan pengurus-pengurus yang ada untuk menyediakan ruang gitu ya, space gitu ya. Kalau saya mengambil tiga ide ini dari bukunya David Banner gitu ya, spiritual companionship something like that gitu ya. Bahwa pertama ruang gitu ya, bahwa menyediakan ruang bahwa ada tempat bagi seorang single di dalam kerajaan Allah ya, baik dari segi menyediakan ruang itu dari segi menunjukkan kesadaran bahwa orang-orang single tuh ada di dalam tengah-tengah mereka. Kadang-kadang gereja-gereja di Indonesia kadang-kadang kita juga yang kita fokuskan pelayanan keluarga sehingga
bukan, jadi orang-orang single itu jadi sebenarnya seperti tidak hadir atau tidak ada tempatnya gitu ya. Itu harus mungkin dimulai dengan memberikan ruang, mengakui yang tadi Jessica katakan bahwa orang single itu ada, terus kemudian juga bisa bikin seminar-seminar ataupun discipleship materials gitu ya, acknowledge bahwa ya tentang pengajaran yang benar tentang singleness, atau tentang discipleship material tentang orang-orang single gitu ya. Nah, setelah ruang itu ada, baru kemudian diisi lah ruangan itu, jadi diberi kehadiran gitu yang kedua ya, space dan kemudian presence, hadir bagi mereka, karena kita menciptakan ruang tapi kemudian mereka yang mungkin yang baik hamba Tuhan, majelis atau pelayan itu tidak hadir bagi mereka, itu juga ya nggak ada gunanya, tetap aja namanya juga mereka dibiarkan berjalan sendirian gitu ya. Misalnya contoh memberi kehadiran adalah memberi kesempatan bagi orang-orang single itu juga terlibat dalam pelayanan gitu ya. Saya tahu ada beberapa gereja yang ya saya nggak tahu gitu ya, arguable alasannya. Tapi misalnya ada beberapa pelayanan misalnya, bahkan pelayanan yang simple aja, salah satu kriterianya harus sudah menikah. Saya bilang, wow, itu ada di Alkitab kah gitu ya. Tapi ya, maksudnya itu seperti seolah apa ya, sudah dieksklusifkan gitu ya, bahwa hanya orang-orang yang sudah menikah yang istilahnya lebih dewasa, lebih berpengalaman dibanding yang single. Jadi sebenarnya semacam exclusion gitu ya. Nah itu coba mungkin bisa dilibatkan, karena orang-orang single pun saya percaya melihat bukan apa ya, nggak semuanya, atau bahkan nggak seperti orang pikirkan orang-orang sulit gitu ya, kan selalu bilang orang single tuh orang sulit gitu ya. Enggak loh, orang-orang single juga orang-orang yang ramah, orang yang baik hati, yang bisa melayani satu sama lain. Libatkan lah orang-orang yang dalam pelayanan gitu ya, dan mungkin persekutuan juga ya, yang juga melibatkan orang-orang single, tapi bukan persekutuan yang hanya sekedar untuk matchmaking mereka gitu ya. Kadang-kadang itu menjadi kesalahan tersendiri bagi orang-orang single. Diajak ketemuan, ternyata tujuannya ujung-ujungnya untuk dikenalin gitu ya. Rasanya kita tuh seperti komoditi gitu ya, komoditi yang tidak laku kasarnya. Terus kemudian yang lagi berusaha dikasih sale ini. Dan yang terakhir space, present, dan yang terakhir berdialog, berbicara gitu ya. Jadi kita gereja harus sediakan ruang, hadir bagi mereka yang single, dan juga berbicara kepada mereka yang single, atau memberikan menjadikan mereka itu sebagai manusia sesama anggota kerajaan Allah yang sedang bergumul berjuang bersama di dalam kerajaan Allah. Ya salah satu contohnya seperti kata Jessica tadi, yaitu ya saya tahu ada beberapa gereja di Indonesia sudah mulai lakukan gitu. Jadi orang-orang single itu dijadikan sebagai digabungkan dengan yang family ya. Jadi itu yang baik gitu ya. Jadi jangan hanya bikin persekutuan single saja gitu ya, lama-lama jadi bisa bahaya juga, tapi juga ditaruh dengan keluarga-keluarga, jadi dipasangkan gitu ya. Dan itu sebenarnya yang tadi Jessica katakan, kita yang single pun juga bisa melihat bagaimana pola keluarga Kristen, kebahagiaannya, dan juga orang-orang keluarga Kristen cepat juga bisa mengerti pergumulan orang single. Ya, 3 hal inilah yang saya pikir. Wow, luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar mengerti, tetapi juga berdialog, menerima mereka, dan juga bahkan sekali lagi seperti yang tadi dikatakan gitu ya, menginclude mereka di dalam aktivitas gereja, di dalam kehidupan gereja, dan terutama juga mungkin keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja untuk bisa mengadopsi mereka, menerima mereka gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan juga menjadi PR, saya yakin, dari para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih nih sekali lagi nih untuk kehadirannya. Luar biasa, waktu kita yang singkat ini begitu kaya, tetapi kita berharap dan kita terus berdoa kalau misalnya hamba-hamba Tuhan bisa lebih mengerti lagi bahwa ada kehadiran orang-orang yang single di dalam komunitasnya, dan juga boleh melayani mereka, memperlengkapi mereka, dan mendorong mereka untuk terus melayani di dalam kerajaan Allah. Thank you sekali lagi buat waktunya. Kita akan tutup dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat waktu yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama berbicara, berdialog dengan terbuka. Terima kasih Tuhan untuk Jessica dan Celi yang sudah membuka kehidupan mereka dan juga pergumulan mereka, dan terutama joy mereka di dalam mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus sebagai seorang yang single. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, biarlah kiranya para hamba-hamba Tuhan boleh semakin hari semakin lebih mengerti, lebih menerima, lebih mengikut sertakan
orang-orang yang mungkin tidak menikah ya Tuhan, ada di dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat keragaman daripada umat Tuhan, dan biarlah kiranya di dalam keragaman ini kami boleh saling menguatkan, saling mengisi, saling mendorong di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.